Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan keempat ini saya akan coba menjelaskan tentang SPSS, di mana nanti program SPSS ini bisa kalian gunakan untuk pengolahan data pada saat skripsi. Nah, yang perlu diketahui pada SPSS ini adalah bagaimana kita menjalankan SPSS. Kemudian yang kedua, komponen pada SPSS yaitu ada SPSS Data Editor, kemudian SPSS Viewer, dan yang ketiga Syntax Editor Window. Nah, selanjutnya bagaimana kita memasukkan data yaitu pada variabel view dan data view. Nah, selanjutnya menghitung deskriptif statistik, kemudian membandingkan means dari grup yang berbeda, dan menampilkan histogram. Nah, itu bagian-bagian yang akan kita pelajari pada pertemuan keempat ini ya. Oke, yang pertama, jadi dalam menjalankan SPSS nanti kita akan ditampilkan seperti ini ya. Jadi akan menampilkan tampilan yang pertama ketika sudah diinstal, nanti tampilan seperti ini. Nah, ini ada beberapa pilihan, sebenarnya ada run tutorial, kemudian type in data, yang ketiga run and existing query, dan yang keempat query new query using database user. Nah, jika datanya baru, kita bisa cancel atau bisa klik type in data kemudian OK untuk masuk ke bagian halaman SPSS. Jadi ada dua cara ya, bisa di cancel atau bisa type in data. Nah, sehingga kita masuk pada bagian ini. Nanti kita akan masuk pada halaman seperti Excel ini ya. Ada dua bagian, ada data view, ada variable view ya. Ada data view, ada variable view. Nah, di sini. Oke ya. Nah, pada data view and variable view, nah data nanti kita olah terlebih dahulu pada variable view untuk membuat bagian-bagian pada halaman SPSS itu. Nah, untuk data view ini untuk melihat nanti data yang akan kita olah atau memasukkan data, headernya bisa kita lihat pada data view. Oke. Nah, nanti ketika kita sudah mengolah, nah ini pada data view. Nah, ini ketika kita sudah olah, maka outputnya akan seperti ini. Frekuensi data nanti muncul seperti ini ketika kita sudah mengolah datanya gitu. Frekuensi. Nah, ini untuk komponen SPSS atau SPSS viewernya ya. Oke. Nah, kita coba pada bagian SPSS. Kita cari, kita masuk pada SPSS coba ya. Untuk memasukkan data, kita langsung praktekkan bagaimana cara masuk ke bagian SPSS. Ya, sebentar. Kita klik lagi SPSS. Oke. Oke, nah SPSS sudah mulai muncul. Nah, sambil menunggu, jadi yang perlu saya harapkan semuanya sudah menginstal program SPSS-nya. Jadi ketika kita sudah belajar, jadi bisa kita langsung praktekkan. Karena SPSS ini kalau nggak dipraktekkan malah kita akan lupa dan susah memahaminya. Oke, bentar. Nah, ini tadi. Jadi bisa kita cancel langsung atau bisa kita pilih type in data. Kalau type in data berarti nggak oke. Atau kalau kita mau cancel bisa gitu. Tadi kita coba type in data, oke. Nah, kemudian pada bagian ini ada
data view, ada variable view. Nah, data view ini untuk kita membuat bagian-bagian pada data yang akan kita olah gitu. Oke, kita kembali pada PowerPoint-nya. Coba masukkan data. Nah, yang pertama membuat variabel pada variable view. Yang kedua menentukan komponen masing-masing variabel dengan benar. Kemudian memasukkan data pada data view. Nah, ini yang akan kita coba adalah menentukan komponen masing-masing variabel dengan benar. Nah, jadi pada bagian variable view ini nanti kita akan coba membuat komponen-komponen apa saja yang akan kita masukkan. Oke, nah ini misalkan pada variable view kita akan membuat sebuah atau mengelompokkan siswa yang mempunyai berat badan ya. Di sini ada nama, kemudian berat, kemudian gender. Jadi kita bisa mengelompokkan gender laki-laki dan gender perempuan. Nah, kita coba buat di sini nama, kemudian berat, kemudian gender. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah di sini ada string-string ini bisa kita gunakan untuk selain angka ya. Jadi kita bisa menggunakan string. Jadi numeric ini bisa kita ganti saja menggunakan string. Nah, kemudian yang selanjutnya ada width. Width ini adalah panjang angka yang akan atau apa sih namanya komponen panjang kata atau huruf yang akan kita masukkan pada SPS itu berapa gitu. Nah, karena ini kan string-string itu biasanya kan agak panjang, bisa kita menggunakan 8 apa ya karakter gitu. Nah, kemudian desimal. Desimal ini berarti di belakang koma, karena ini bentuknya kalimat atau kata, maka kita nolkan. Nah, kemudian untuk label di sini bisa kita ketik misalkan nama responden, kita ketik nama responden. Nah, kemudian values itu nilainya, karena tidak ada nilai kita kosongkan. Kemudian pada missing juga sama 0. Kemudian kolom berapa kita, karena ini kata bisa kita rubah jadi agak banyak saja gitu, karena kan nama-nama orang bisa aja lebih dari lebih dari 20 ada juga ya hurufnya gitu. Nah, kemudian untuk legend ini posisi kita nanti menempatkan dia miring ke menjorok ke kanan atau menjorok ke kiri atau tengah gitu. Anak-anak kata biasanya kan pada tabel menggunakan yang kiri, kita ke kiri. Nah, kemudian measure ini bentuknya kan nanti akan kita coba untuk, nah ini kan nominal ya kan, nominal itu kan kita menggunakan kata, jadi nggak usah menggunakan scale. Nah, kemudian berat juga sama. Di sini kalau kita lihat kita menggunakan bisa numeric, bisa kita menggunakan koma. Nah, kita coba koma. Nah, kemudian width-nya di sini banyaknya angka yang akan kita pakai berapa, 8 misalkan. Kemudian desimal beratnya berapa, 2, karena untuk berat itu kan bisa aja koma berapa gitu ya. Nah, kemudian untuk label kita namakan di sini berat responden. Untuk values kita nonkan, dan missing juga sama kita nonkan. Nah, kolom kita biarkan, dan posisi untuk legend ini bisa kita mencorok ke kanan ya, right beratnya. Nah, untuk measure-nya kita menggunakan scale, karena ini kan kaitannya dengan angka ya, scale. Nah, untuk gender ini kan untuk nama jenis kelamin ya. Jenis kelaminnya kita bisa di sini juga bisa menggunakan restrict atau numeric juga bisa, sebenarnya nggak masalah. Kalau nggak ada ini ya bisa kita menggunakan numeric aja. Karena kan kaitannya dengan angka, nggak apa-apa. Nah, kemudian width-nya ini kemudian desimal. Nah, ini karena bisa juga menggunakan string juga bisa ya. Kita buat 0 ininya. Oke, kemudian untuk label bisa menggunakan ditulis ini jenis kelamin. Untuk label ini nanti tampilan pada tabelnya. Nah, untuk values ini ada nilainya ini. Kenapa? Karena gender itu ada 2 kemungkinan, bisa laki-laki, bisa
perempuan, ini kita pilih. Berarti untuk value 1 labelnya misalkan laki-laki, kita add. Yang kedua berarti perempuan, kita add. Oke. Nah ini ya. Nah untuk missing juga kita kosongkan sama semua yang sama. Oke. Nah sekarang kita lihat, karena ini sudah komponen sudah kita atur, kita lihat data view. Oke, data view udah ada, udah nama, berat, dan gender ya. Oke, nah selanjutnya, nah ini kan tadi menentukan jenis kelamin bisa kita tentukan. Nah, ini sudah sesuai nama. Nah ini, nah kita coba isikan di sini, misalnya namanya Amir, Mira, Dewi, Hamid, kemudian misalkan Abdul, kemudian Dede, kemudian kita coba lagi Mira, misalkan Mira lagi, Vita kan. Nah ini beratnya misalkan ya, beratnya 7,5 mir, atau kalau Mira misalkan 55,3. Nah kenapa di sini ketika kita membuat 55,3, ingat ya, ada beberapa SPSS yang tidak bisa menggunakan koma, ada juga yang bisa menggunakan koma. Jadi di sini penggunaannya menggunakan titik. Nah setelah desimal di sini kenapa 2 angka? Karena di sini kita sudah mengaturnya pada berat itu di belakang koma ada angka 2 ya, berarti dua angka di belakang koma. Oke, nah kemudian Dewi misalkan beratnya 51,3, Hamid 65,2, kemudian Abdul 60,35, kemudian Dede beratnya misalnya 54,5, kemudian Vita 49,8. Nah sekarang gender kita tentukan. Tadi kan pada variabel view kita buat values-nya untuk laki-laki angka 1, untuk perempuan angka 2. Nah kalau dicontoh mungkin di sini menggunakannya untuk pria 0, untuk wanita 1. Jadi kita buat sesuai dengan ini ya, menggunakan angkanya. Kalau saya kan 1, 2 gitu kan. Nah berarti kita lihat Amir, karena Amir ini kan laki-laki ya, berarti gendernya adalah 1, Mira 2, kemudian Dewi 2, Hamid 1, Abdul 1, Dede 2, kita 2. Nah kita lihat di sini view-nya udah benar belum gitu kan, karena kan ini menggunakan angka ya, kita bisa melihat pada view label. Kita klik, nah tuh Amir laki-laki, Mira perempuan, Dewi perempuan, Hamid laki-laki, Dede perempuan, Vita perempuan. Kita balikkan lagi value labelnya, nah 1, 2, nah gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat di sini kita sudah memasukkan data. Nah ini kan untuk melihat bahwa laki-laki atau perempuan bisa kita lihat menggunakan view labelnya. Bisa kita klik pada bagian view, kemudian klik value label ya. Oke, nah sekarang kita coba menghitung deskriptif statistiknya. Jadi kita coba menghitung rata-rata atau means-nya, kemudian nilai minimum, kemudian nilai maksimum, dan standar deviasi. Standar deviasi ini apa? Simpangan baku dari data tersebut gitu ya, dari variabel yang dihitung. Nah kita lihat di sini. Nah kalau kita melihat tadi ya, data yang sudah kita hitung, jadi ada beberapa memang data yang sudah kita buat itu. Jadi kalau kita melihat di sini, kita bisa mencoba analis, kemudian deskriptif,
kemudian kita frekuensi. Nah, maka di sini kita pindahkan dulu yang akan kita lihat apa sih gitu kan, nama responden atau beratnya kita lihat di sini. Nah, semuanya harus kita pindahkan terlebih dahulu. Statistiknya pun kita rubah, karena yang kita lihat bisa min, median, kemudian standar deviasi. Kita coba di sini continue. Nah, oke. Nah, kita akan coba lihat. Oke. Nah, ini akan dilihat ya. Jadi yang dilihat di sini misalkan nama ada berapa orang, 7 kan, beratnya ada 7, kemudian jenis kelamin ada 7. Di sini minnya untuk berat responden ini 59,1 untuk rata-ratanya. Untuk jenis kelaminnya rata-rata 1,57. Untuk mediannya di sini 55,3 untuk berat badan, dan jenis kelaminnya rata-rata untuk angka paling banyak mediannya, nah angka tengahnya adalah 2. Kemudian simpangan bakunya adalah 9,66 dan jenis kelaminnya 0,535 standar deviasinya. Nah, kalau melihat kita presentasinya adalah di sini kita melihat frekuensi ya, ini presentasinya. Abdul 14%, validnya 14, kumulatifnya 14. Karena cuma satu-satu ya, karena kita masukkan semua nih. Berat responden, jenis kelamin sudah masuk semua. Ini laki-laki 3, frekuensinya perempuan 4 di sini nih. Kemudian persennya 42%, perempuan 57% totalnya. Yang valid 42,9. Kemudian yang perempuan juga 57,1 karena semuanya dimasukkan semua ya datanya. Oke, nah itu bagian awal kita mencari data deskriptif pada tabel ya, tabel distribusi frekuensi. Oke, nah kemudian kita melihat di sini selanjutnya adalah yang akan kita pelajari adalah menghitung deskriptif statistik, menghitung rata-rata, means, nilai minimum gitu. Nah, kita coba menggunakan data yang sudah ada. Misalkan ya, kita cari datanya, misalnya data siswa. Kita melihat di sini. Nah, ini bisa kita kopikan, tapi terlebih dahulu kita membuat tampilan atau komponen terlebih dahulu untuk membuat menghitung SPSS ini gitu. Jadi kalau kita melihat, oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, pertama kita buka file Excel. Jadi yang akan kita cari adalah siswa, gender, umur, kemudian ada kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis 4, kuis 5, dan rata-rata kuisnya gitu. Nah, di sini kita mencari rata-rata kuis dulu. Jadi untuk mencari rata-rata kuis kita bisa secara manual pada tabel Excel ya, kita mencarinya. Nah, kita cari di sini. Di sini. Oke. Kita ke Excel dulu karena rata-rata yang belum ada. Kita coba dulu average kuis 1 sampai kuis 5 ya, karena kita melibatkan rata-rata, maka kita cari dulu rata-ratanya. Oke, ini semua sudah dapat rata-ratanya. Nah, kemudian kita mencari atau membuat komponennya dulu ya. Di sini ada siswa, ada gender, ada umur, kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis 4, kuis 5, dan rata-rata kuis. Oke, baik, kita kembali ke Excel. Ini di sini kita membuat apa tadi? Siswa. Kemudian kedua gender. Ketiga umur. Dan keempat kuis 1. Ingat ya, di sini kalau untuk name ini tidak bisa menggunakan spasi.
Kemudian kuis 2, kuis 3, kuis 4, kuis 5, dan terakhir rata-rata kuis. Nah, kemudian kita atur lagi tipenya. Di sini tipenya karena siswa itu kan tidak melibatkan angka, melainkan nama, kita bisa merubahnya menjadi string. Kemudian banyaknya 8, label bisa di sini dikasih nama siswa atau nama siswa. Nama siswa, values yang nggak ada, ini juga kita kosongkan, legend. Oke. Nah, kemudian yang kedua, gender. Di sini gender bisa menggunakan restrict, bisa menggunakan numerik ya. Karena restrict di sini nggak ada, kita bisa menggunakan numerik aja. Nah, ini angkanya bisa 1 aja, karena gender kan hanya 1 atau 2, bergantung kita membuatnya. Oke, kita dulu kita koma dulu, apa sih kita buat koma. Nah, jadi 1. Oke, sorry, desimal kita nolkan. Oke, kemudian ini karena ini kita melibatkan laki-laki dan perempuan, berarti untuk labelnya kita jenis kelamin. Nah, untuk valuesnya klik, kemudian 1 untuk laki-laki, kemudian add 2 untuk perempuan. Oke, untuk missing kita biarkan, kolom bisa kita buat 5, kemudian ini biarkan. Nah, selanjutnya di sini ada umur. Umur kita numerik, kita buat 4 saja. Untuk desimalnya, karena umur kan tidak ada nol-nolan, tidak ada koma-komaan. Di sini berarti umur siswa, bisa umur siswa. Non, missing, non, semuanya boleh. Kita bisa rubah 4 di sini, atau terserah bisa 8 juga nggak masalah. Ini biarkan 8 atau kita rubah 5 nggak masalah. Kuis 1 angkanya berapa? Kita buat desimal boleh, kita nolkan boleh, nggak apa-apa ya. Berarti nilai kuis 1 ini 0,5. Ini 5, kita nolkan. Nilai kuis 2. Nah, untuk label ini bisa menggunakan spasi ya, nggak masalah. Ini 5. Kemudian kuis 3 kita menggunakan numerik, nggak masalah. 5, 0, kemudian nilai kuis 3 ini kita rubah 5. Kemudian ini nilai 5 kita nolkan. Nilai kuis 4 5, kemudian 5 ini buat 5 kita nolkan. Ini nilai kuis 5 nolkan ya 5. Nah, yang terakhir ada rata-rata kuis. Berarti rata-rata kuis bisa 8, karena ini kan melibatkan koma-komaan ya. Berarti rata-rata kuis ini bisa 8, bisa kita rubah 12, terserah. Oke, kita lihat pada data view. Oke, nah di sini sudah ada. Nah, kemudian selanjutnya pada data yang sudah kita buat, kita bisa copy secara manual data tersebut, data pada Excel yang sudah kita buat. Nah, ini kita kopikan, copy. Oke, di sini paste. Nah, ini sudah kita pastekan. Tinggal ini namanya kan karena tidak menggunakan nama, atau bisa kita rubah juga namanya, terserah gitu kan.
Nah, gendernya sudah diketik. Oh, ini sorry. Di sini karena gendernya 0, kita coba rubah di sini ya. Pada jenis kelamin ini, jenis kelamin. Kita mengikuti contoh untuk 0 itu laki-laki, untuk 2 itu perempuan. Nah, ini gender misalkan 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Kita rubah dulu, oke. Nah, jadi kita udah tidak usah merubah gender lagi. Kita lihat ke view-nya, view label. Nah, kan sudah laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, ini sudah ada. Jadi kalau membuat contoh silahkan bisa menggunakan ini, namanya angkanya kita ganti dengan nama seseorang boleh, atau begini aja tidak masalah sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika sudah memasukkan data Excel tadi ke dalam SPSS secara manual, nah kita coba melihat data deskriptifnya. Kita dengan cara posisikan pada data view ya, jangan pada variable view. Data view, kemudian analyze, kemudian deskriptif, ketik deskriptif. Nah, yang perlu kita perhatikan pada deskriptif semuanya kita pindahkan kecuali jenis kelamin ya. Jadi untuk jenis kelamin kita biarkan semuanya, kita pindahkan pada bagian variabel S di sini. Nah, kemudian kita ketik option. Nah, di sini apa maunya? Kita ingin mencari min, standar deviasi, minimum dan maksimum. Yang akan kita cari hanya standar baku, kemudian nilai minimum dan nilai maksimum. Makanya kita klik tadi bagian option kan, option, klik min, standar deviasi, minimum dan maksimum. Oke ya, di sini semuanya mengikuti contoh. Oke, kemudian langsung oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, nilainya sudah keluar. Deskriptif, kita lihat sesuai nggak dengan contoh tadi. Nah, ini kan gambar outputnya seperti ini. Kita lihat outputnya di sini. Di sini ada umur siswa, jumlah N itu adalah jumlah keseluruhan data yang kita olah ya. Nah, ini umur siswa ada 20, kemudian nilai kuis 1, 20 siswa yang mengikuti, nilai kuis 2 juga 20, dan seterusnya sampai rata-rata kuis juga ada 20. Nah, yang valid semuanya ada 20. Nah, nilai minimum adalah nilai paling kecil dari komponen tadi. Untuk umur siswa paling kecil 17 tahun, kemudian nilai kuis paling kecil 75, kuis 2 70, kuis 3 61, kuis 4 62, kuis 5 62, dan rata-rata kuisnya ada 70. Nah, maksimum ini umurnya 23, kemudian kuisnya yang paling gede 92, 90, 96, dan rata-ratanya 85. Nah, untuk min ini rata-rata siswa yang mengikuti dari 20 siswa ini 20,05. Kemudian nilai kuis 1 92, 84,6, bla 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 semuanya. Kemudian rata-rata dari rata-rata adalah 78,4. Nah, simpangan bakunya adalah 1,932 untuk umur siswa, dan nilai kuis 1 5,835, 6,831, 11,6, dan rata-rata standar deviasinya adalah 3,93. Nah, ini ya. Nah, sesuai dengan tadi contohnya. Oke, ini. Nah, ini tadi. Ini sudah kita mendapatkan nilai deskriptifnya, mencari nilai deskriptif. Nah, selanjutnya pada bagian ini adalah membandingkan means dari grup yang berbeda. Nah, tujuannya apa? Jika kita ingin mencari perbandingan means dari grup siswa berdasarkan sebagai contoh jenis kelamin, kita akan menghitung deskriptif statistik mean dan standar deviasi untuk masing-masing siswa pria dan siswa wanita. Nah, tadi kan sudah kita masukkan data yang awal ya. Nah, kita untuk membandingkan berarti kita klik pada bagian analyze, kemudian kita ambil yang compare means ya. Kita ambil di sini analyze, kemudian compare means, ambil yang means.
Nah, kemudian setelah kita memilih means, nah kita pindahkan komponen pada halaman ini ke bagian dependent list ya, untuk umur siswa, nilai kuis. Nah, umur siswa, nilai kuis kita pindahkan, kecuali jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kita pindahkan terlebih dahulu pada independent list. Nah, semuanya umur sampai rata-rata kita pindahkan pada dependent list ya. Nah, dependent list. Nah, untuk selanjutnya kita klik option. Nah, di sini optionnya adalah kita coba lihat optionnya. Oke, sudah dipindahkan. Nah, karena kita mencari hanya mean, number of case, kemudian standar deviasi, berarti hanya itu aja yang ingin kita cari ya. Oke, nah kita carikan ini kan mean dan standar deviasi sebenarnya. Nah, oke, kemudian langsung kita klik oke. Compare mean, perbandingan. Oke, nah nilainya udah keluar di sini. Nah, jika kita lihat pada bagian ini, ketika kita melihat pada reportnya ya, pada reportnya kita lihat kalau pada bagian case processing sudah bisa kita lihat nilai kuis 1, jenis kelamin, persentasenya gitu kan, exclude-nya berapa. Nah, kita hanya melihat pada bagian rapotnya di sini. Kalau kita lihat di sini gambar bahwa ini perbandingan rata-rata means untuk masing-masing variabel terhadap grup siswa dari masing-masing jenis kelamin, grup pria dan grup wanita. Nah, di sini kita lihat untuk laki-laki, nah ini umur siswa, jenis kelamin, umur siswa. Nah, untuk minnya 19, bandingannya ini ya, untuk nilai kuis 1 nih. Berarti 83,50 untuk laki-laki. Untuk perempuan ini 21 perbandingannya berarti 85,70, N-nya 10. N10 dari mana? Dari siswa laki-laki dan siswa perempuan gitu. Untuk siswa laki-laki, siswa perempuan 10. Nah, nilai kuisnya segini. Ini untuk laki-laki. Jadi total minnya kalau kita perbandingan dari awal itu sampai 84,6. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Untuk nilai kuis laki-laki 83,50 dengan jumlah siswa 10. Nah, standar deviasinya 5,623. Untuk perempuan nilai kuis pertama, nah ini means-nya rata-ratanya 85,70 dengan jumlah siswa 10 dan simpangan bakunya 6,129. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya itu lebih besar perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, kemudian nilai kuis kedua untuk laki-laki 78,80 dengan jumlah total laki-laki yang mengerjakan 10 dan simpangan bakunya 6,730. Nah, rata-ratanya untuk perempuan 79,50 dengan jumlah total yang mengerjakan perempuan 10 dan standar deviasi 7,276. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingannya rata-rata laki-laki dan perempuan ini lebih tinggi dari laki-laki ya untuk perempuan ini. Nah, ini hasilnya. Nah, rata-ratanya pun sama. Rata-ratanya itu di sini untuk keduanya ya 8 total. Nah, selanjutnya adalah kita coba menampilkan histogram dari data yang kita olah tadi gitu. Nah, di sini kita lihat di sini pengolahan datanya tadi ya. Oke, nah kita ingin melihat data yang akan kita. Nah, untuk menampilkan histogram, tetap kita menggunakan pada data view, kemudian kita memilih analyze, descriptive statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, di sini analyze, descriptive, frekuensi. Nah, yang akan kita tampilkan karena histogram berarti kita melihat pada rata-rata kuisnya aja yang kita pindahkan pada variabel, karena tidak usah semuanya ya. Nah, kemudian kita pilih chartnya di sini. Chartnya apa, menggunakan apa?
menggunakan histogram karena kita ingin menampilkan histogram. With normal curve bisa, ini nanti ada kurvanya. Oke. Kita lihat. Oke, nah ini frekuensi. Sebentar. Histogramnya. Nah, ini histogramnya. Kita sudah ada data statistiknya valid 20 misi 0. Kumulatifnya ini. Nah, histogramnya kita lihat seperti ini. Nah, ada kenaikan seperti ini grafiknya, kurvanya kelihatan ya. Dari bawah ke atas turun. Oke ya. Oke, nah selanjutnya kayak ini sama. Oke, nah baik. Nah itu beberapa tampilan atau pembelajaran kita untuk SPSS ini ya. Nah selanjutnya nanti coba kalian sendiri mengaplikasikan SPSS ini ya, sehingga benar-benar nanti bisa dikuasai. Jika kurang paham nanti bisa ditanyakan, bisa lewat grup Japri ataupun menggunakan WA group. Oke baik, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa diskusi pada Google Google Classroom ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.